السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, yang kami hormati segenap para jemaah yang hadir pada malam hari ini, ketua DKM, para pengurusnya. Ternyata ada tamu mulia malam hari ini. Alumni DKM. Ya, Pak. Beliau, wasilah beliau 4 tahun yang lalu, kayaknya 4 tahun 3 tahun yang lalu saya bisa ada di sini. Semoga setiap kebaikan yang mengalir daripada taklim ini, kebaikan-kebaikan beliau selalu berjalan terus menjadi amal jariah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe kemana Pak? Halaman berapa? Nyampe ke halaman 44, 5 dari bawah. Wa'lam annal 'abda fi haqqi dinihi. Sudah ketemu Pak? Halaman berapa tadi? Halaman 44, 5 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal 'abda fi haqqi dinihi. Jadi kita ini malam hari ini kita akan membahas derajatnya manusia, tingkatan-tingkatan manusia di dalam kewajiban atau keterkaitan dengan agama. Dengan agama Islam tentunya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang keadaan-keadaan yang lebih baik daripada sholat sunnah, sekarang kita akan membahas derajat manusia di dalam hak agama, yang di dalam keterkaitan di dalam urusan agama. Wa'lam, ketahuilah engkau, annal 'abda fi haqqi dinihi, bahwasanya seorang hamba di dalam hak agamanya, di dalam keterkaitan, di dalam kewajiban, di dalam urusan agamanya, ala salasi darajatin, atas 3 tingkatan. Jadi seorang hamba keterkaitan di dalam agamanya, yang berkaitan dengan agamanya ialah 3 tingkatan. Jadi kalau seorang hamba dipandang dari segi agama, maka dibagi menjadi 3 tingkatan. Kita tidak tahu nih tingkatan yang mana kita masuknya nanti. Yang pertama, imma salimun, ada kalanya orang yang sekedar selamat. Orang yang sekedar selamat. Apa selamat? Selamat, kalau kata orang rumah saya, selamat. Jawa mungkin sama, selamat. Selamat. Selamat datang Pak. Selamat, selamat. Ada kalanya selamat, jadi tidak lebih, ya pokoknya selamat. Siapa orang yang sekedar selamat ini? Wa huwal muqtasiru ala ada'il fara'idhi,
Orang yang mencukupkan hanya menunaikan fardu-fardunya saja. Mati. Baterainya habis. Ini kan orang gemuk susah bangun. Jadi yang pertama hanya sekedar selamat. Siapa orang yang sekedar salim, yang selamat saja, wa huwal muqtasiru ala ada'il fara'id. Orang yang hanya mencukupkan menunaikan fardu-fardunya saja. Sholat hanya cukup 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Puasa hanya sekedar puasa fardunya setahun sekali di bulan Ramadan. Wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan maksiat. Jadi selain dia melakukan kewajiban yang fardu-fardu saja, disuruh sedekah, sedekah wajibnya saja. Sedekah sunnahnya enggak plus sama sekali. Tapi dia juga meninggalkan maksiat. Jadi tidak melakukan maksiat, Pak. Dia sekedar hanya melakukan yang fardu-fardu, tapi juga tidak melakukan maksiat. Nah, orang ini sekedar selamat. Yo, kalau diterima yo nggak masuk surga, yo nikmatnya yo biasa. Kenapa? Karena sekedar selamat. Ini tingkatan pertama. Kalau dipandang atau keterkaitan kita dengan agama. Yang kedua, aurabihun, atau orang yang beruntung. Nah, ini mestinya kita termasuk orang yang rabih, orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung ini? Semoga kita masuk di dalamnya. Didoakan amin, Pak. Semoga kita termasuk orang yang beruntung. Amin. Wa wal mutatawwi'u bil qurbat. Orang yang sukarela, orang yang berbuat secara sukarela dengan amal-amal ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nawafili, dan perkara-perkara sunnah. Jadi orang yang sukarela, tidak ada paksaan, dia melakukan perkara-perkara sunnah, dia melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat tahiyah masjid, sedekah infak. Ini adalah tidak hanya zakatnya, tidak hanya zakat fitrah, tidak hanya zakat malnya, tidak hanya sholat farduhnya, tapi sholat sunnah-sunnah malam, duha, tasbih dan taubatnya, sholat mutlaknya, tahiyatnya dikerjakan semua. Puasanya tidak cukup puasa Ramadan, puasa sunnah Senin Kemisnya dikerjakan pula. Nah, ini termasuk orang yang rabi. Orang siapa rabi ini, Pak? Orang yang beruntung. Semoga kita masuk orang yang rabi. Amin. Bahaya kalau tidak beruntung. Au khosirun, atau orang yang rugi. Nah, ini jangan sampai kita masuk kepada orang yang rugi, Pak. Siapa orang yang rugi? Wa huwal muqassiru 'anil lawazimuh. Wa huwal muqassiru 'anil lawazimih. Orang khosir atau orang yang rugi ini adalah orang yang lengah
dari kewajiban-kewajibannya. Orang lengah dari sholat farduhnya. Orang yang lengah dari puasa wajibnya. Orang yang lengah dari sedekah wajibnya. Orang yang lengah-lengah sama yang wajib-wajib ini, maka dia termasuk orang yang merugi, Pak. Al-Imam Ghazali melanjutkan, fa in lam taqdir an takuna rabihan, maka jika engkau tidak mampu menjadi orang atau berada di golongan orang yang beruntung, fajtahid, maka berusahalah engkau antakuna saliman, untuk menjadi orang yang selamat. Jadi kalau panjenengan tidak bisa melakukan yang dilakukan orang-orang yang beruntung, melakukan sholat sunnahnya, melakukan puasa sunnahnya, tidak sekedar puasa wajib, tidak sekedar sholat yang wajib-wajib saja, tapi sunnah-sunnahnya dikerjakan semua. Kalau tidak mampu melakukan itu, jadilah orang yang salih, yang sekedar selamat. Yang penting farduhnya dikerjakan walaupun sunnahnya kagak, kata orang sini. Walaupun tidak sholat, tidak puasa sunnahnya, yang penting puasa wajibnya. Dan dia tidak melakukan maksiat, sekedar selamat. Sekedar selamat. Wa iyyaka, dan takutlah dan jauhilah engkau, summa iyyaka. Ini sangat memberikan perhatian Imam Ghazali. Wa iyyaka summa iyyaka, jauhilah kata Imam Ghazali, antakuna khasiran, engkau menjadi orang yang rugi. Bagaimana menjadi orang yang rugi? Orang yang lalai dengan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang hadir pada malam hari ini tidak termasuk minal khasirin. Kenapa? Buktinya salat berjamaah. Padahal cukup salat di rumah sendirian, tapi panjenengan hadir ke majelis ilmu, salat berjamaah, nanti nunggu juga. Niatkan dalam hati panjenengan tadi sudah sholat maurib, niatkan dalam hati sambil taklim menunggu sholat isya. Karena kalau diniatkan seperti itu, Pak, dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, wal 'abdu fi haqqi sa'iril 'ibadi, wal 'abdu, dan seorang hamba fi haqqi syairil ibadi, di dalam keterkaitan dengan hamba-hamba yang lain. Kalau tadi keterkaitan kewajiban di dalam urusan agama, sekarang keterkaitan atau kewajiban dengan hamba-hamba yang lain. Saya dengan panjenengan, panjenengan dengan tetangga depan belakang. Ini, Pak, lahu salasu darajatin. Bagi seorang hamba ini ada 3 tingkatan. Ada berapa, Pak? 3 tingkatan. Kalau tadi berkaitan dengan agama, berapa tingkatan? 3. 1, 2, 3. Lulus panjenengan, Pak. Tapi enggak ngeluarin sertifikat. Di kantornya beliau yang beri sertifikat. Di dalam belum. Terus sekarang yang berkaitan dengan urusan dengan hamba lainnya secara sosial, berkaitan dengan hamba lainnya, 3 derajat, 3 tingkatan pula. Al-ula ayyanzila, yang pertama adalah berposisi fi haqqihim, di dalam kewajiban dengan orang lain, dengan hamba yang lain,
manzilatul karamil bararati, dengan posisi kemuliaan yang taat. Jadi kita ini yang pertama, keterkaitan atau kewajiban kita dengan hamba yang lain berposisi atau ayyunazzala. Ini bisa dibaca ayyunzila sebagaimana punya kitab panjenengan, atau ayyunazzala, ditempatkan hamba itu. Kalau punya panjenengan berposisi atau menempatkan diri panjenengan, menempatkan seorang hamba ini fi haqqihim, di dalam kewajiban bersama hamba lainnya, manzilatul karamil bararati, di tempat kemuliaan atau di posisi kemuliaan dan ketaatan. Jadi berposisilah kita di tempat kemuliaan dan ketaatan. Minal malaikati, orang ini termasuk dari golongan para malaikat. Siapa orang yang seperti ini, Pak? Semoga panjenengan termasuk daripada orang-orang ini, termasuk yang berada di posisinya para malaikat, mendapatkan posisi kemuliaan dan ketaatan. Malaikat mulia, malaikat taat. Maka dianjurkan oleh Al-Imam Ghazali kita berada di posisi sini. Siapa mereka? Wa huwa, adapun hamba yang posisinya berada di posisi kemuliaan, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ini termasuk daripada golongan para malaikat, ayyas'a fi aghradihim rifqan bihim. Hamba yang berbuat di dalam perbuatannya ini didasari kasih sayang, melakukan sesuatu karena kasih sayang. Rifqan, saya duduk sama panjenengan, senang sama panjenengan betul-betul karena kasih sayang, bukan karena ada kepentingan. Saya mendoakan panjenengan, senang karena panjenengan saudara saya satu jamaah di dalam majelis ilmu. Begitu pula panjenengan mendoakan saya, senang hadirnya saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi senangnya apa? Duduknya karena senang, bergaulnya karena senang. Jadi berbuat sesuatu karena senang. Senang kepada hamba yang lain. Wa idkhalan lisururi, dan memasukkan kebahagiaan ala qulubihim, atas hati mereka. Jadi panjenengan selain berbuat sesuatu karena senang, melakukan, memasukkan kesenangan, kebahagiaan kepada hati mereka hamba. Jadi panjenengan berbuat sesuatu karena sayang, kemudian panjenengan senantiasa berbuat di mana perbuatan panjenengan ini yang bisa memasukkan kepada hatinya hamba lain itu, kepada saudara kita, kepada tetangga kanan kiri kita, depan belakang kita, memasukkan ke dalam hatinya kebahagiaan. Adanya kita, mereka bahagia, bukan malah dengan adanya kita menjadi mereka tidak tenang. Orang yang seperti ini kedudukannya berada di dalam kedudukan mulia, berada di dalam kedudukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk daripada golongan-golongan para malaikat. Berbuat sesuatu karena sayang, memasukkan ke dalam hati hamba yang lain kebahagiaan. Ngasih harta orang yang tidak mampu, enggak bisa makan, panjenengan berikan karena sayang. Kemudian orang yang menerima bahagia. Itu manzilatul kiram, manzilatul karami al-bararah. Panjenengan berada di posisi mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan kita semua berada di posisi ini.
As-saniyatu, adapun posisi yang kedua, keadaan yang kedua, tingkatan yang kedua, ayyanzila, berposisi seorang hamba fi haqqihim, di dalam keterkaitan dengan hamba lainnya, manzilatal bahaimi, dengan posisinya binatang, wal jamadati, dan posisinya benda mati. Kalau tadi posisinya para malaikat, yang kedua setidaknya posisinya seperti posisinya binatang atau posisinya benda mati. Apa itu? Siapa mereka yang seperti benda mati itu? Fala yanaluhum khairuhu, orang lain yang tidak menerima kebaikan daripada hambanya itu. Orang lain, hamba lain tidak menerima kebaikannya. Jadi kita kalau tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, maka kita seperti binatang atau kita seperti benda mati. Walakin yakufu anhum syarrahu, akan tetapi tercegah bagi mereka ini kejelekannya. Tidak mendatangkan kejelekan, tidak menghadirkan pula kebaikan. Nah, ini posisi kedudukan seperti kedudukannya benda. Tapi benda yang masih ada, hewan yang sebenarnya masih ada yang secara aininya masih ada yang apa namanya? Kalau sapi masih bisa disembelih ya, dikurbankan. Ya hewan-hewan yang tidak bisa kita sembelih tapi pula tidak membuat kita mudarat. Ya seperti benda-benda, sesuatu yang tidak bisa kita ambil manfaatnya, tapi pun tidak pula benda itu tidak bisa memberikan mudarat. Ada pohon kecil seumpamanya, pohon kecil yang tidak mengganggu kita, kita tidak bisa mengambil manfaat dari benda itu. Siapa orang yang seperti itu? Orang yang tidak bisa diambil manfaatnya, tapi juga tidak kejelekannya tidak menimpa orang lain. Artinya dia itu tidak berbuat jelek kepada orang lain. Ya tidak beri manfaat, ya tidak nyakitin, ya seperti itulah. Tidak memberikan manfaat, tidak memberikan kebahagiaan, ya tidak juga menyakiti orang lain. Nah, orang ini kedudukannya kata Imam Ghazali seperti kedudukan binatang, seperti kedudukan hewan, atau seperti kedudukan benda mati. Yang ketiga, as-sadisatu, adapun yang ketiga, ayyanzilah, berposisi seorang hamba itu berposisi fi haqqi manzilatil aqaribi, berposisi fi haqqihim, di dalam keterkaitan dengan hamba lainnya, manzilatil aqaribi, di posisinya hewan kalajengking, wal hayati, dan ular yang berbisa. Ini yang ketiga, Pak. Menjadi berposisi seperti posisinya ular yang berbisa, seperti posisinya kalajengking, wasyibai, dan posisinya kedudukannya binatang buas, ad-dariyati, yang berbahagia atau galak. Jadi yang ketiga ini posisinya diketerkaitkan dengan hamba lainnya adalah seperti posisinya kedudukannya kalajengking, ular yang berbisa, binatang buas yang berbahaya atau galak, la yurja khairuhu, yang tidak diharapkan kebaikannya, wa yuttaqa syarruhu, dan ditakuti keburukannya. Ya ular Pak, ditakutin keburukannya, ditakutin bisanya. Kalajengking yo ditakutin bisanya. Hewan buas harimau yo ditakutin bisanya. Tapi dulu Pak,
dulu di zamannya Al-Imam Ghazali. Kalau sekarang berbondong-bondong ke kebun binatang Pak, sampai bayar tiket mau lihat ular, mau lihat harimau. Padahal dulu sangat ditakuti. Kalajengking diambil Pak, bisanya Pak, dibuat penelitian. Itu masa sekarang. Jadi kita ini jangan sampai, wah Ustaz, bukannya juga kalajengking dijual belikan Ustaz, itu kan bermanfaat. Nah, bahayanya yang kita kaji. Pada masa dahulu kalajengking ini, jangankan masa dulu, waktu kita kecil, kalajengking yoba sangat berbahaya, ular berbisa yo sangat berbahaya, binatang buas yo sangat berbahaya. Tidak diharapkan sama sekali manfaatnya. Kebaikannya tidak ada. Dan juga ditakuti sekali keburukannya. Ini adalah binatang-binatang buas. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di gua tidur pada Abu Bakar As-Siddiqnya. Abu Bakar digigit apa? Ular apa kalajengking? Kesakitan Pak. Abu Bakar As-Siddiq kesakitan. Ini luar biasa. Terus, fa illam taqdir ala an taltahik, fa illam taqdir, maka jika engkau tidak mampu ala an taltahiqa, untuk memperoleh atau mencapai bi ufuqil malaikati, di tingkatan para malaikat. Ya, kalau panjenengan tidak bisa berada di dalam kedudukan para malaikat, bagaimana Pak kedudukan para malaikat Pak? Berada di dalam kedudukan kemuliaan dan taat. Siapa orang yang kedudukan malaikat ini Pak? Siapa? Yang berada di posisi di dalam kedudukan malaikat ini siapa? Orang yang melakukan sesuatu, orang yang berbuat di dalam perbuatannya ini didasari karena rasa senang dan memasukkan ke dalam hati seorang hamba yang lain kebahagiaan. Kalau panjenengan hobinya seperti itu Pak, hobinya bantuin orang lain, berbuat sesuatu karena kasih sayang, berbuat sesuatu karena sayang kepada hamba yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia termasuk makhluknya. Kemudian panjenengan memasukkan hatinya rasa bahagia, maka panjenengan sudah berada di dalam kedudukannya para malaikat. Kalau kedudukan yang kedua, karena kata Imam Ghazali, fa illam taqdir ala an taltahiqa, jika engkau tidak bisa mencapai atau memperoleh bi ufuqil malaikat, di dalam dengan derajat para malaikat, dengan tingkatan para malaikat, fahdar, maka hindarilah engkau antazila, menempati antarajatil bahaim, menempati binatang, tingkatan binatang, wal jamadati, dan benda mati, ila maratibil aqaribi, pada derajat kalajengking, wal hayati, dan ular berbisa, wasyabai, dan binatang buas, ad-dariyat, yang berbahaya. Kalau panjenengan tidak bisa berada di posisinya para malaikat, maka hati-hatilah panjenengan, waspadalah panjenengan
ketika berada di posisinya binatang atau berada di posisinya benda mati, takut panjenengan nanti sampai berada di posisinya binatang buas. Hati-hati, karena panjenengan menikmati berada di posisinya binatang, posisinya benda mati. Nah, bagaimana posisinya benda mati? Manfaatnya enggak ada, buruknya juga tidak dampak kepada kita. Jadi benda mati itu ia tidak berikan manfaat, ia tidak memberikan keburukan. Nah, ini. Tapi hati-hati ketika berada di posisi itu. Kalau panjenengan lengah, jangan sampai panjenengan tergelincir kepada posisinya kalajengking, atau posisinya ular berbisa, atau posisinya binatang buas. Diwanti-wanti oleh Al-Imam Ghazali. Ya kalau memang tidak bisa di posisinya para malaikat, yo setidaknya posisinya benda mati lah. Kenapa? Yo walaupun tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, setidaknya tidak nyakiti. Ya kalau berada di posisinya binatang buas, nyakitin terus. Keberadaannya menakutkan. Ayolah panjenengan kaget tidak Pak, malam-malam di depan rumah panjenengan ada ular. Kaget tidak Pak? Takut tidak Pak? Apalagi panjenengan punya anak kecil. Sampai masuk lagi ular itu. Berarti panjenengan ini kan waspada terhadap ular itu. Takut kepada ular itu. Ular yang didatangi di kebun binatang itu kan dikurung Pak. Kalau dilepas ya takut. Harimau yang buas, ya kalau dilepas ya takut. Itu didatengin, ditunjukin sebagai edukasi sama anak-anak itu. Ya karena di sini nggak ada kalajengking, sehingga kalau mau lihat kalajengking atau ular ke sana Pak. Kalau di sini sudah dimakan biawak mungkin. Sana ke Ragunan. Ini enak edukasi. Tapi sejatinya ya kita takut kalau memang terlepas Pak, yo lari Pak. Kalau di Ragunan itu terlepas kurungnya, yo lari. Yang nggak tahu kalau punya ilmu kebal kan sudah nggak tahu. Kalau punya ilmu kebal ya mungkin mau nyoba kesaktiannya ya monggo. Fa in radita, maka jika engkau ridha, maka jika engkau rela linafsika kepada diri panjenengan an-nuzula min a'la illiyin, jika panjenengan ridha untuk diri panjenengan turun dari posisi yang paling tinggi, panjenengan rela seumpamanya ridha turun dari posisi tinggi. Posisi tinggi posisinya apa tadi? Posisinya para malaikat. Posisinya para malaikat kalau yang berkaitan dengan agama, posisinya orang yang beruntung. Fala tarda, kata Imam Ghazali, maka jangan sampai rela panjenengan itu laha untuk diri panjenengan bil hawiyyi ila asfalis safili. Jangan sampai rela untuk diri panjenengan turun kepada paling rendahnya, paling bawahnya kedudukan. Kalau panjenengan rela untuk tidak menjadi kedudukan para malaikat, yo jangan sampai berada di kedudukan kalajengking. Ya minimal kalau di dalam keterkaitan agama ya minimal jadi orang yang selamat sajalah, sekedar selamat. Jangan sampai kepada khosiri. Jangan sampai berada di kedudukannya kalajengking. Minimal yo berada di benda mati yang tidak memberikan manfaat kebaikan, minimal tidak menyakiti orang lain, minimal tidak berbuat buruk kepada orang lain. Terus
fala'allaka, maka besar harapan, kata Imam Ghazali, maka mudah-mudahan atau boleh jadi engkau tanju kafafa, secara impas, secara seimbang, la laka wa la alaika, tidak bermanfaat bagimu, wala alaika, dan tidak membuat mudarat kepadamu. Ya, kata Imam Ghazali, ya harapan besarnya adalah ya seimbang, ya tidak mendapatkan manfaat kepada panjenengan, ya tidak membuat mudarat. Fa'alaika, maka wajib atas panjenengan, maksudnya panjenengan ini kita semua. Ntar malah nanya, kok panjenengan terus Pak Ustaz? Jadi Pak Ustaz nggak ngerasa atau begitu? Maaf, kita semua maksudnya. Hitopnya ini adalah kita semua. Kebetulan pakai kakak tidak nana Pak, makanya saya panjenengan. Takut ngerasa Ustaz ini kayak selamat saja. Tidak Pak, kita sami mawon. Enggak Ustaznya, malah Ustaz yang paling mendekati jurang-jurang itu Pak. Hanya pandai ngomong-ngomong, tidak mengamalkan, bisa potensi jatuh duluan dibandingkan para jemaah. Tapi doakan Pak, semoga tidak Pak ya. Amin Allahumma. Fa'alaika, maka wajib atas panjenengan, atas saya dan panjenengan, fi bayati naharika, di siang panjenengan, alla tastaghila, untuk tidak menyibukkan, illa kecuali bima yanfa'uka, dengan sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat kepada panjenengan. Jadi jangan sampai siang kita itu Pak tidak menyibukkan kecuali yang bermanfaat. Jadi yang bermanfaat saja yang bisa dilakukan itu setiap hari. Fi ma'adika, di dalam kehidupan akhirat panjenengan. Jadi jangan melakukan kesibukan kecuali kesibukan itu memberikan manfaat kepada akhirat panjenengan. Au ma'asyika, atau kehidupan dunia, allati la tastaghni 'anil isti'anati bihi, yang tidak merasa cukup dari meminta bantuan dengan ma'asik, dengan pekerjaan dunia itu, ala ma'adika, untuk akhirat panjenengan. Jadi jangan menyibukkan kecuali pekerjaan atau kehidupan dunia yang kita ini tidak merasa cukup hanya sekedar untuk dunia, tapi bisa membantu kepada akhirat kita. Maka selalu dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, dan saya sampaikan kepada jamaah, jangan senang, jangan seperti orang yang hamqa, yang bodoh, yang tertipu. Orang yang hanya senang karena bertambahnya harta, tapi dia tidak sadar dengan bertambahnya harta tiap hari, sebenarnya tiap harinya telah berkurang umurnya. Maka berbahagialah, kata Al-Imam Ghazali, hanya dengan dua hal. Pertama, bertambahnya ilmu. Yang kedua adalah bertambahnya amal soleh. Panjenengan boleh berbahagia Pak, kita semua boleh berbahagia karena bertambahnya harta. Karena dengan bertambahnya harta bisa beramal soleh. AC yang kurang satu ditambahkan, kurang satu lagi ditambahkan. Kalau tidak punya uang tidak bisa nambah, tidak bisa nambah. Karpet yang di sana di sini lengkap, ke belakang di sana tidak lengkap. Kalau tidak punya harta tidak bertambah. Yang ibu-ibu enggak punya karpet, kalau mau punya karpet, kalau tidak punya uang tidak bertambah. Maka dengan ada, bukan disuruh ngasih karpet, tidak Pak, ini misal. Misal, kalau tidak punya uang, tidak bertambah harta, maka tidak bisa beramal Jadi jangan bahagia Pak, panjenengan punya harta tapi tidak bisa memberikan kebaikan untuk Darussalam Pak.
hartanya nggak dibawa mati, hartanya tidak bisa menyelamatkan kita kalau tidak dijadikan harta itu sebagai amal jariyah. Harta yang bisa menyelamatkan ya karena dijariahkan, yang terus mengalir. Makanya kalau ada open donasi AC semuanya, tapi kalau ditambah Pak Ustadz nanti mati lampu semuanya, jangan ditambah Pak. Ini hanya misal, hanya permisalan. Jadi kita semua itu kalau hartanya ingin panjenengan bawa ke akhirat, bukan dikubur barengan dengan panjenengan Pak, tapi dijadikan amal investasi akhirat yang disebut dengan amal saleh. Besok langsung pendonasi. Apa yang kurang dari masjid ini? Tapi apa ya, sekarang sudah yang bocor sudah enggak, apa lagi yang kurang? Pokoknya saya nggak tahu lah apa yang kurang, tanya sama ketua DKM. Kayaknya sudah tertangani dengan baik, walaupun pas-pasan. Allahumma salli ala Muhammad. Terus, au ma'asyika, atau kehidupan dunia yang bisa memberikan manfaat untuk urusan dunia saja. Jadi untuk tidak hanya cukup dunia, untuk akhirat dan dunia. Fa in ajasta 'anil qiyami bihaqqi dinika, kalau engkau tidak mampu dari melakukan bihaqqi dinika, dengan hak atau keterkaitan dengan agamu ataupun kewajiban yang terkait dengan agamamu, ma'amu khalaqatin nasi, beserta bergaul bersosial dengan manusia. Kalau panjenengan tidak bisa melakukan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan agama, posisinya kita bergaul bersosial dengan manusia. Tadi kan ada 3 ya, tingkatan kita bergaul dengan manusia ada 3. Ada 3 apa saja Pak? Posisi pertama Pak, posisi malaikat yang memberikan kebahagiaannya, berbuat sesuatu karena didasari kasih sayang. Yang kedua, benda mati. Apa itu benda mati itu? Tidak merugikan, dia tidak memberikan manfaat. Yang ketiga, binatang buas. Binatang buas bagaimana? Tidak diharapkan manfaatnya, malah keburukannya yang ditakuti. Kata Imam Ghazali, fa in ajasta 'anil qiyami, jika engkau tidak mampu melakukan di dalam ketarikan agamamu ma'amukhalatatin nasi, beserta dengan bergaul, dengan bersosial dengan manusia, wa kunta la taslamu, sedangkan engkau ini tidak selamat, ialah orang yang tidak selamat, fal uzlatu aula, maka menyendiri itu lebih baik. Jadi kalau panjenengan tidak bisa berada di posisinya para malaikat, jika engkau tidak bisa berada di posisinya benda mati atau hewan biasa, maka lebih baik uzlah, menyendiri. Jadi Pak, kalau ada orang yang tidak keluar rumah, jangan sudah dulu, dia kok enggak bertetangga. Jangan-jangan dia itu memang sengaja, ketimbang menjadi binatang buas, lebih baik uzlah. Bagaimana uzlah? Lebih baik menyendiri. Kenapa menyendiri? Aula fala uzlatu, maka adapun uzlah ini, menyendiri ini aula, lebih baik. Kenapa lebih baik? Fa alaika, maka seharusnya biha dengan uzlah ini, fa
maka wajib bagi kita uzlah ini. Kenapa? Fafiha, dengan uzlah ini an-najatu wassalamah. Dengan uzlah ini kita bisa selamat. Kenapa? Ya, ketimbang bergaul dengan orang lain, lisannya nyakitin, tangannya nyakitin, lebih baik menyendiri. Sudah bunyi. Bentar sedikit. Fa in kanatil wasawisu, maka jika engkau fa in kanat wasawisu, maka jika ada bisikan nafsu fil uslati, di dalam uzlah itu, menyendirinya itu, kalau ada didasari bisikan nafsu, tujadibuka ila ma la yardallahu ta'ala, yang menarik uzlah itu kepada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam takdir, dan engkau tidak mampu ala qam'iha, membasmi bisikan-bisikan nafsu itu, biwadha'ifil ibadati, dengan tugas atau wirid-wirid ibadah. Kalau seumpamanya Pak, jenengan mau uzlah saja tidak bisa. Artinya walaupun uzlah masih ada bisikan nafsu yang menarik panjenengan untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga panjenengan tidak bisa membasmi bisikan-bisikan nafsu tadi dengan cara wirid, zikir, sholat, baca Al-Quran, ternyata tidak mampu menghilangin bisikan-bisikan nafsu. Ketika kita menyendiri masih saja akan mendatangkan mudarat, padahal kita sudah uzlah, sudah wirid, masih saja ingin menyakiti orang lain. Fa alaika bin naumi, maka wajib bagimu bin naumi, dengan tidur saja Pak, nggak usah wirid. Kenapa? Wirid saja panjenengan masih ada otak yang pengen nyakitin tetangga, otak yang pengen ngomongin orang lah. Kata Imam Ghazali, udah tidur saja, tidur. Kenapa tidur? Bahwa ahsanu ahwalika wa ahwalina. Kenapa? Tidur itu paling bagus keadaan engkau dan keadaan kita semua. Kenapa kok bisa tidur itu lebih baik kepada keadaan kita dan keadaan panjenengan? Ida ajasna anil ghanimati, jika kita tidak mampu dari mendatangkan keuntungan, radina bisalamati fil azimati, maka lebih baik kita ridho dengan keselamatan di dalam kekalahan. Tidur memang kita kalah Pak, tapi lebih selamat karena tidak nyakitin orang lain. Fa ahissa bihaliman, alangkah rendahnya keadaan orang, salamatu dinihi, keselamatan agamanya itu, fi ta'til hayatihi, berada di dalam menonaktifkan kehidupannya. Rendahnya keadaan itu ketika selamat agamanya itu berada ketika kita menonaktifkan kehidupan kita. Karena an-naumu akhul mauti, tidur itu adalah saudaranya mati. Wa adapun tidur itu ta'tilul hayati, tidur itu menonaktifkan kehidupan, wal bihakum bil jamadati, dan sama seperti benda mati. Jadi Pak, kalau kita tidak bisa mengambil keuntungan, kita harus ridho mendapatkan kekalahan, tapi membuat kita selamat. Maka alangkah rendahnya Pak, ya tidur kan nonaktif katanya tadi, menonaktifkan kehidupan. Gara-gara tidur kita tidak bisa zikir, gara-gara tidur kita tidak bisa sholat sunnah, gara-gara tidur kita tidak bisa sholat fardu. Minimal enggak nyakitin orang lain, itu lebih baik. Kenapa? Menyelamatkan kita dari segi agama. Semoga kita selamat semuanya.
yang bisa mengamalkan ilmu ini dan kita menjadi orang yang baik dunia dan akhirat kita. Tapi ingat Pak, ibadah yang paling rendah adalah ibadah tidur. Makanya kalau berpuasa jangan tidur, karena tidur itu ibadah paling rendah. Ketimbang panjenengan bangunnya hanya bermaksiat saja, lebih baik tidur. Yang suka tidur cepat bangun, jangan lebih dari 8 jam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kadang-kadang tidur ya.